Gereja Katolik tidak tergantung pada Immanuel Kant. Sebelum Kant ada, Gereja Katolik sudah mengajarkan manusia itu punya martabat. Maka tidak tergantung pada dia. C. Soal perbedaan antara disposisi dan potensialitas personal. Nah, ada orang namanya Peter Singer dari Australia yang mengatakan bayi tidak punya kesadaran itu bukan manusia. Nah, kita bilang manusia itu personal. Jadi disposisi hanya belum umur, tapi dia punya potensi untuk kesadaran. Namanya potensialitas. Janin mempunyai potensi kelak dapat mendapat kesadaran. Belum. Demikian pula misalnya kalau anak masih kecil, dia bisa menjadi ahli waris meskipun diwakili orang lain, tapi dia sendiri adalah ahli waris. Maka kesimpulan, Gereja Katolik mengatakan janin sudah manusia, janin adalah personal. Sampai sekarang itu ajaran gereja. Kalangan lain, janin itu hanya segumpal sel. Nah, Sumpah Dokter Indonesia dulu mengatakan saya akan menghormati hidup sejak pembuat. Sekarang lain, saya akan menghormati hidup sejak lahir. Nah, itu aneh. Itu berarti boleh membunuh sebelum lahir. Sekarang sejak awal. Lalu pertanyaan, awalnya itu kapan? Ya, kalau dikatakan sejak pembuahan itu jelas. Tapi kalau sejak awal tidak jelas. Kapan awal itu? Jadi argumen teologis manusia itu citra Allah. Dan manusia lansia tidak kehilangan martabat sebagai manusia meskipun manfaat produktif tidak lagi. B. Kedudukan istiwa manusia dalam alam semesta tetap dipertahankan. Itu namanya spesies, tetap dipertahankan. Manusia itu khusus. Jadi jangan membunuh manusia. Kalau membunuh binatang boleh, tapi tidak membunuh manusia. Nah, sekarang ini kebun binatang Bandung kekurangan makanan karena kebun binatang ditutup. Lalu mereka mengatakan, nanti kalau terpaksa rusa-rusa diberikan kepada macan untuk dimakan. Itu gimana itu? Ya. Kasihan rusa ini tidak bisa membela diri. C. Partisipasi dalam tata berurusan. Jadi anugerah Tuhan, manusia tidak hanya diciptakan, melainkan juga ditebus. Demikian pula menurut tradisi. Tidak saya uraikan lagi. Jadi tradisi ada turun-temurun itu diajarkan. Gitu saja. Lalu mengenai 2, paham martabat manusia. Saya katakan A. Sikap positif. Semua orang bersikap positif karena dikaitkan manusia. Kalau sikap itu 2 lebih teologis. Dengan kesadaran manusia diciptakan menurut citra Allah. Dan manusia itu istimewa di dunia ini. Tapi 3, saya katakan beberapa aliran dominan. Aliran pikiran yang berkuasa. Yaitu A. Skolastik dan neoskolastik. Skolastik itu abad ke-13, neoskolastik abad ke-19.
aliran-aliran itu dekat dengan gagasan personalitas. Lalu B, Immanuel Kant, ini filsafat. Manusia selalu sebagai tujuan. Manusia tidak boleh diperalat. Namanya instrumentalisasi. B, jadi tadi sikap positif A, sekarang B, sikap skeptis, ragu-ragu. Satu, menerima tanpa mempertanyakannya. Jadi tidak mau berpikir lebih lanjut, geger terus ya. Atau dua, menolak, bisa terjadi juga. C, sikap bingung, tidak tahu, karena berhadapan dengan pendapat yang setuju, pendapat yang tidak setuju, menjadi bingung lalu tidak berpendapat. Tiga, fungsi martabat. Untuk apa martabat itu? A, martabat sebagai argumen. Saya sudah mengatakan martabat itu baik, tapi tidak cukup. Dapat dipakai tapi tidak cukup. Itu saja tidak bisa, karena orang bisa mengambil kesimpulannya. Maka saya akan B, martabat itu perlu sebagai argumen, tapi tidak cukup. Jadi harus mencari, menambahkan argumen lain. Empat, pelbagai dasar. Dasar di sini alasan. Pelbagai alasan banyak. A, fluktuasi dalam sejarah. Fluktuasi artinya tidak tetap, naik turun, hilang datang, itu fluktuasi. Ya. Satu, gagasan ada yang ya, ada yang tidak, nanti datang lain lagi, itu fluktuasi. Dua, soal cita rasa tanpa argumentasi. Jadi soal perasaan saja, tapi bukan rasional, akal budi, perasaan saja. Saya rasa gini, tapi tidak bisa membuktikan. B, perluasan martabat. Martabat dikenakan pada manusia, tapi di Swiss, negara kecil, dimasukkan dalam undang-undang dasar, dikenakan pada binatang-binatang itu. Namanya bahasa Jerman Würde der Kreatur. Sehingga dengan demikian itu teologis benar, tapi yuridis tidak bisa diterapkan dan kemudian ada apa-apa. Apa konsepnya kurang dipikirkan lebih lanjut, hanya dikatakan saja. C, pelbagai pendapat. Jadi masuk undang-undang dasar atau tidak untuk memperkuatnya. Maka pendapat Katolik mengatakan manusia itu citra Allah. A, pembuktian. Sebaiknya diingat juga bahwa dalam beberapa agama lain dipakai gagasan ini. Saya kira dalam agama lain, misalnya agama Islam, juga diterima itu. Bersumber pada benaran akal budi. Jadi tidak usah percaya, tapi dapat dipikirkan. Bersumber pada tradisi. Turun-temurun hal itu diajarkan. 4, bersumber data wahyu, citra Allah. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan manusia itu diciptakan berpendapat. A, gagasan Kristiani dalam gereja Katolik dan gereja Kristen. B, dasar kokoh dalam sabda Tuhan. Jadi dalam kitab suci
bisa dari kitab suci bisa disimpulkan manusia diciptakan menurut citra Allah. B, saya tadi mengatakan martabat itu sebagai argumen baik, tapi nggak cukup. Nah, karena itu nggak cukup, maka ditambahkan ya, gagasan martabat dan gagasan citra Allah. Lalu saya tambahkan, itu jadi kita sudah tahu manusia bermartabat, martabat itu bersumber pada citra Allah. Ekskurs 1 tambahan, martabat manusia dan quality of life. Ini penting. Pada akhir banyak dokter mengatakan daripada dia hidup terus tapi menderita penyakit yang mengurangi quality of life, mutu hidup, lebih baik dia dimatikan saja. Jadi pikiran seperti itu. Maka saya katakan penegasan alasan. Keputusan apapun menurut kriteria tertentu, apapun dapat dijadikan kriteria. 2. Uraian pasal 30 bersifat religius dan teologi mengacu kepada citra Allah.